Akhir-akhir ini banyak banget penawaran-penawaran pinjaman online di aplikasi Facebook dan juga Instagram. Kira-kira pinjaman kayak gitu aman apa enggak ya? Awas dan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal membahas mengenai tawaran iklan media sosial yang ada di Facebook dan juga di Instagram yang digunakan buat promosi pinjaman online. Bahkan beberapa pihak itu juga membayar iklan untuk menawarkan pinjaman online. Nah, tapi harus tetap hati-hati karena dalam hal ini juga bakal ada modus-modus yang menggunakan DM atau postingan di grup Facebook sebagai cara untuk menawarkan pinjaman. Kalau kita membicarakan mengenai legal atau enggaknya pinjaman online seperti ini, kita tidak dapat langsung menyimpulkan apakah suatu layanan pinjaman online itu amankah atau enggak, kemudian apakah itu legal atau bahkan ilegal, tanpa tahu detailnya itu bagaimana. Nah, biasanya kalau seperti ini, kalau kasusnya kayak gini, itu ada dua tipe orang yang bakal menyediakan layanan pinjaman online melalui beberapa media sosial atau di iklan media sosial. Untuk tipe orang pertama yang menyediakan pinjaman online, seorang freelance atau pekerja bebas, nama lainnya ya sales lah gitu, yang bekerja sama dengan perusahaan pinjol legal. Mereka ini cuman tugasnya ya bertindak sebagai perantara antara kalian nih, si calon peminjam dan perusahaan pinjol. Mereka ini bakal memberikan panduan kepada kalian yang sebagai calon peminjam dan mengarahkan gimana sih caranya untuk proses pengajuan pinjaman uang yang benar. Kemudian, tipe kedua dari orang-orang yang mengiklankan pinjaman online seperti ini itu adalah mereka yang membuat bisnis pinjol atau pinjaman online sendiri. Nah, hati-hati ya, karena tipe yang kedua ini lebih berbahaya. Kenapa dikatakan mereka ini tipe yang berbahaya? Tentu aja karena mereka itu belum atau bahkan tidak terafiliasi dengan yang namanya lembaga keuangan resmi. Mereka mungkin bakal minta ATP, kemudian data pribadi, dan lain sebagainya sebagai jaminan pinjaman yang mereka tawarkan. Yang namanya pinjaman seperti ini, kalau misalnya kita ingin melakukan, pasti nggak lepas dari yang namanya resiko pinjaman online. Jadi hati-hati ya buat teman-teman, pikir ulang dulu, pikir matang-matang dulu sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman online di iklan-iklan Facebook dan juga Instagram. Meskipun dilihat lebih mudah dan lebih cepat pinjam di iklan-iklan yang ada di Facebook dan juga di Instagram daripada di aplikasi pinjol yang resmi, tetap aja nih bakal ada yang namanya resiko karena nggak ada di bawah perlindungan hukum. Teman-teman harus mengerti dan tahu mengenai pentingnya buat baca surat perjanjian secara seksama sebelum menyetujuinya. Yang namanya bisnis seperti ini, tujuannya itu adalah untuk menghasilkan keuntungan. Jadi ya pasti nggak lepas dari yang namanya dari resiko dan juga konsekuensi. Saran buat teman-teman sebelum mengambil pinjaman online yang ada di iklan-iklan kayak di Facebook dan juga Instagram, disarankan nih buat teman-teman pilih pinjaman yang minimal bunga atau bahkan yang bagus lagi yang tanpa bunga dan juga dengan persyaratan data pribadi yang minimal. Kemudian hindari ya buat ambil pinjaman dari pihak yang nggak jelas atau yang nggak punya perlindungan hukum. Jadi teman-teman perlu untuk berhati-hati karena ini tuh jadi sasaran empuk banget buat teman-teman jadi korban penipuan. Disaranin juga buat berhati-hatilah dalam memilih layanan pinjaman online dan mempertimbangkan apa aja kemungkinan resiko-resiko yang bakal dihadapi serta konsekuensi apabila kita mengajukan pinjaman online tersebut. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Buat teman-teman yang mau share pengalaman pribadinya bisa ditulis di kolom komentar supaya menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.